Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Septika Putri dengan NIM 225008165 dari kelas DSEC, mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan 5 technical paper dan satu survei paper untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Fajri Rahmat Umbara, STMT. Baik, paper pertama yang akan saya presentasikan dengan judul Optimasi Metode Random Forest untuk klasifikasi resiko obesitas berdasarkan pola makan. Masalah utama yang terdapat dalam paper ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi resiko obesitas. Yang kedua, melihat performa metode random forest dalam memprediksi resiko obesitas. Yang ketiga, populasi yang diteliti adalah individu dengan resiko obesitas. Dan yang keempat, data yang digunakan mencakup 1.610 entry yang diperoleh dari dataset publik yang diperoleh dari situs Kaggle. Yang diamati dari penelitian ini, data faktor yang mempengaruhi resiko obesitas yang bersumber dari situs Kaggle memiliki atribut jenis kelamin, usia, tinggi badan, riwayat keluarga, kelebihan berat badan, atau obesitas, konsumsi makanan cepat saji, frekuensi konsumsi sayuran, jumlah makanan utama per hari, asupan makanan di antara waktu makan atau ngemil, merokok, asupan cairan harian, perhitungan asupan kalori. Eksperimen yang digunakan adalah metode yang digunakan random forest untuk mengklasifikasikan resiko obesitas berdasarkan pola makan dan optimasi model menggunakan grid search untuk mengoptimasi hyperparameter model random forest untuk meningkatkan akurasi. Pengujian atau evaluasinya menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menilai efektivitas model. Confusion metric untuk menganalisis kesalahan prediksi, cross-validation untuk menguji model pada data yang berbeda dan memastikan keandalan hasil. Metode penelitiannya dimulai dari pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini menggunakan dataset yang terdiri dari 1.610 record dengan 15 atribut yang diambil dari Kaggle. Pada pre-processing data itu melibatkan penanganan nilai yang hilang dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Pada proses analisis data, data tersebut dianalisis. Dan pada proses pembagian data, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada data latih 80% dan data pengujian 20%. Setelah itu, implementasi metode random forest. Random forest dipilih karena efektivitasnya dalam menangani dataset yang kompleks. Setelah itu, optimasi model. GERD search digunakan untuk menyempurnakan parameter model demi meningkatkan akurasi. Setelah itu, ada evaluasi model dan selesai. Hasil penelitiannya, evaluasi penelitian menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F1 score dengan hasil sebagai berikut. Di sini terdapat hasil akurasi random forest berdasarkan data uji. Akurasinya 0,41%, presisinya 0,19%, ratio-nya 0,41%, dan F1 score-nya 0,25%. Di sini juga terdapat tabel hasil optimasi berdasarkan data uji.
Kesimpulan dari paper ini menghasilkan pengembangan model prediksi resiko obesitas menggunakan algoritma random forest yang dioptimasi melalui pencarian grid dan mencapai akurasi sebesar 85,4%. Model ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap obesitas, seperti frekuensi konsumsi makanan cepat saji, jumlah makanan utama per hari, kebiasaan ngemil, dan konsumsi sayuran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk pengembangan sistem prediksi kesehatan berbasis data, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan obesitas secara lebih efektif. Saran dari paper ini disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam, serta menguji algoritma tambahan untuk membandingkan kinerja dan menemukan metode terbaik dalam klasifikasi resiko obesitas. Baik, paper pertama, sekian. Selanjutnya, ya pada paper kedua ini, saya membaca paper dengan judul Analisis Performa Model Random Forest dan Chatbot dengan Teknik SMOD dalam Prediksi Resiko Diabetes. Di sini masalah utamanya yang pertama mengetahui faktor yang mempengaruhi resiko diabetes mellitus. Yang kedua, melihat performa metode random forest dan chatbot dalam memprediksi resiko diabetes mellitus. Yang ketiga, populasi yang diteliti adalah individu dengan resiko diabetes mellitus. Dan yang keempat, data yang digunakan mencakup 768 entry yang diperoleh oleh dataset publik dari Kaggle. Oke, di sini data faktor yang mempengaruhi resiko obesitas yang bersumber dari Kaggle dengan 768 entry, individu, dan 15 atribut. 8 variabel independen, yang pertama ada jumlah kehamilan, yang kedua kadar glukosa, yang ketiga tekanan darah, yang keempat ketebalan kulit, yang kelima kadar insulin, yang keenam indeks massa tubuh, IMT, yang ketujuh riwayat diabetes, dan yang kedelapan usia. Adapun satu variabel target, yaitu status diabetes. Di 0 untuk tidak diabetes dan 1 untuk diabetes. Eksperimen menggunakan metode random forest dan chatbot, teknik praproses menggunakan smooth untuk menyeimbangkan kelas. Pengujian atau evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, Rachel, F1 score, dan validasi menggunakan cross validation dan hyperparameter tuning. Di sini metode penelitiannya. Yang pertama itu dataset. Mengumpulkan dataset. Data collection. Di sini itu mengumpulkan data dan explore awal untuk memahami variabel. Yang kedua, ada proses data processing, yaitu meliputi analisis eksplorasi data, penanganan missing value, dan transformasi data. Yang ketiga di sini ada model development,
itu implementasi algoritma random forest dan chatbotnya. Dan pada proses model evolution itu menggunakan matriks akurasi, precision, Rachel, dan F1 score untuk mengevaluasi performa model. Hasil dari penelitiannya, yang pertama hasil statistik deskriptif dari penelitian ini, kadar glukosa menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi, mengindikasi bahwa variabel ini merupakan indikator risiko utama untuk diabetes. IMT untuk menunjukkan rata-rata yang tinggi menandakan adanya risiko diabetes di antara responden. Model Smooth Random Forest mencapai akurasi sebesar 82%. Model Smooth Chatbot mencapai akurasi sebesar 81%. Evaluasi penelitian untuk metode random forest menunjukkan akurasi, presisi, dan Rachel dan skor F1 score dengan hasil sebagai berikut. Precision-nya kelas 0 itu 0,88, pada Recall-nya itu 0,74, F1 score-nya itu 0,80, dan akurasinya itu 0,82. Sedangkan di kelas kedua, kelas pertama, maaf, itu menunjukkan adanya diabetes. Precision-nya itu 0,78, Rachel-nya itu 0,90, F1 score-nya itu 0,83, dan akurasinya itu 0,82. Evaluasi penelitian untuk modal chatbot menggunakan akurasi, presisi, Rachel, dan F1 score dengan hasil sebagai berikut. Di sini terdapat tabel matriks evaluasi untuk modal chatbot. Pada kelas 0 atau dinyatakan tidak diabetes dengan precision 0,87, Rachel-nya 0,73, F1 score-nya 0,79, dan akurasinya 0,81. Sedangkan pada kelas 1, yaitu terdeteksi diabetes, itu precision-nya menunjukkan 0,77, Rachel-nya menunjukkan 0,89, F1 score-nya dengan 0,83, dan akurasinya dengan 0,81. Kesimpulan dari paper ini, yang pertama, ini berhasil mengembangkan metode prediksi resiko obesitas menggunakan algoritma random forest yang dioptimasi melalui pencarian grid dan mencapai akurasi sebesar 85,4%. Model ini menunjukkan aktivitas yang tinggi dalam identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap obesitas seperti frekuensi konsumsi makanan cepat saji, jumlah makanan utama per hari, kebiasaan ngemil, dan konsumsi sayuran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk pengembangan sistem prediksi kesehatan berbasis data, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan obesitas secara lebih efektif. Model Smooth Random Forest mencapai akurasi 82%, sedangkan Smooth Chatbot mencapai 81%. Kadar glukosa indeks massa tubuh IMT dan usia adalah variabel utama yang mempengaruhi resiko diabetes. Penelitian ini meningkatkan deteksi dini resiko diabetes dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat. Penggunaan teknik smooth terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi model prediksi. Pada paper ini disarankan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model. Melakukan penelitian dengan dataset yang lebih besar dan meningkatkan keandalan model. Yang kedua itu variabel tambahan. Pertimbangkan penambahan variabel lain yang berpengaruh terhadap resiko diabetes. Yang ketiga itu ada implementasi klinik. Uji implementasi model dalam praktik klinik untuk efektivitas deteksi resiko.
Yang keempat, ada penerapan teknik lain menggunakan teknik machine learning lain untuk membandingkan hasil prediksi. Cukup sekian, paper kedua saya presentasikan. Baik, pada paper ke-6 ini, dengan judul klasifikasi status gizi balita, maaf, dengan judul klasifikasi status gizi balita menggunakan metode optimasi random forest dengan algoritma genetik eh, dalam studi kasus Puskesmas Cakru. Pada paper ini, masalah utamanya yang pertama mengetahui status gizi balita menggunakan metode optimasi random forest. Yang kedua, melihat performa metode random forest yang dioptimasi dengan algoritma genetik dalam klasifikasi status gizi. Yang ketiga, populasi yang diteliti adalah balita usia 0 sampai 59 bulan di Puskesmas Cakru. Dan yang keempat, data yang digunakan mencakup 1.750 entry yang diperoleh dari Puskesmas Cakru di Kabupaten Jember. Data diperoleh dari Puskesmas Cakru di Kabupaten Jember terdapat 1.750 entry data yang digunakan dalam penelitian ini dengan atribut yang pertama terdapat berat badan, yang kedua tinggi badan, yang ketiga usia, dan yang keempat faktor pemantauan lainnya yang relevan untuk menentukan status gizi balita. Eksperimen ini menggunakan metode klasifikasi menggunakan metode random forest untuk klasifikasi status gizi balita dan random forest dioptimasi menggunakan algoritma genetik untuk mencari parameter yang optimal dalam klasifikasi. Pengujian atau evaluasinya menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, Rachel, F1 score. Validasinya, metode validasi yang digunakan termasuk holdout, validation, dan cross-validation untuk memastikan keandalan metode. Pada metode penelitian, yang pertama itu dataset. Proses dataset ini kita mengumpulkan data-data. Yang kedua itu masuk ke dalam preprocessing. Melakukan preprocessing data dengan membagi data menjadi data latih dan data uji. Yang ketiga itu terdapat proses optimasi. Melakukan tahapan proses optimasi dengan algoritma genetik untuk mencari parameter jumlah minimal sampel, jumlah tree, dan deep terbaik untuk membangun model random forest yang dioptimasi dengan algoritma genetik. Yang keempat di sini ada proses training. Melakukan proses training random forest dengan parameter yang telah dioptimasi dengan algoritma genetik. Yang kelima ada proses testing. Melakukan proses testing untuk menghasilkan nilai data klasifikasi. Dan yang keenam, melakukan perhitungan confuse matrix dari label hasil klasifikasi dan label sebenarnya untuk mencari akurasi, presisi, Rachel, dan F1 score. Dan yang terakhir, mengeluarkan keluaran hasil klasifikasi dan hasil evaluasi yaitu akurasi, presisi, Rachel, dan F1 score. Hasil penelitiannya, di sini terdapat metrik evaluasi, model random forest yang dioptimalkan dengan algoritma genetik mencapai akurasi rata-rata 89,58%. Presisi rata-rata presisinya adalah 74,34%, menunjukkan proporsi prediksi positif yang benar dari total prediksi positif. Rata-rata Rachel mencapai 58,68%, menunjukkan kemampuan model dalam mengidentifikasi semua kasus positif atau gizi kurang atau buruk.
Rata-rata F1 score adalah 65,54% menggabungkan presisi dan Rachel untuk memberikan gambaran keseimbangan antara keduanya. Di sini terdapat tabel pengujian random forest dan pengujian random forest dengan genetika. Setelah dilakukan percobaan pada paper ini, didapatkan rata-rata akurasi menggunakan random forest sebesar 88,48% dan random forest yang dioptimasi dengan algoritma genetika sebesar 89,56%. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest dapat menemukan kombinasi parameter yang optimal untuk random forest sehingga dapat meningkatkan akurasi sebesar 1,1%. Kesimpulan dari paper ini, penelitian ini berhasil menerapkan metode random forest yang dioptimasi dengan algoritma genetika untuk klasifikasi status gizi balita, menunjukkan potensi teknik machine learning dalam bidang kesehatan masyarakat. Model yang dioptimasi mencapai rata-rata akurasi sebesar 89,58% dengan matrik kinerja lainnya seperti presisi 74,34%, Rachel 58,68%, dan F1 score 65,58%. Ini menunjukkan bahwa model ini mampu mengklasifikasikan status gizi balita dalam tingkat keakuratan yang tinggi. Optimasi menggunakan algoritma genetika berhasil meningkatkan akurasi model sebesar 1,1% dibandingkan dengan model random forest tanpa optimasi yang memiliki rata-rata akurasi sebesar 88,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pencarian parameter yang optimal dapat meningkatkan kinerja model secara signifikan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemantauan status gizi balita yang merupakan isu kritis dalam kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan metode yang lebih efisien dan akurasi, intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Saran dari paper ini untuk penelitian selanjutnya yaitu merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut terhadap teknik optimasi lainnya, serta pengembangan model yang lebih kompleks untuk meningkatkan Rachel dan F1 score sehingga dapat lebih baik dan mengidentifikasi semua kasus positif. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama itu data yang digunakan 1.750 entry status gizi balita dari Puskesmas Cakru. Masalah penelitiannya, klasifikasi status gizi balita yang manual dan rentan kesalahan. Yang ketiga, random forest. Yang keempat, algoritma genetika. Yang kelima, metrik kinerja. Yang keenam, convolution matrix. Yang ketujuh, metode penelitian yaitu mengumpulkan data, penerapan random forest, optimasi dengan genetika, dan evaluasi. Kesimpulannya yaitu akurasi model mencapai 89,56%. Sarannya untuk penelitian selanjutnya yaitu mengeksplor teknik optimasi lain yang meningkatkan Rachel dan peluang penelitian selanjutnya itu pengembangan model kompleks dan penerapan teknik machine learning lainnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari paper ini. Paper selanjutnya saya akan membahas dengan judul optimalisasi klasifikasi
obesitas menggunakan metode decision tree, SVM, KNN, regresi, logistik, dan random forest. Masalah utamanya mengetahui klasifikasi obesitas menggunakan berbagai metode pembelajaran mesin, melihat performa berbagai algoritma seperti decision tree, SVM, KNN, regresi logistik, dan random forest. Yang keempat itu, populasi yang diteliti adalah individu dengan data obesitas yang tersedia di Kaggle. Dan yang terakhir, data yang digunakan mencakup 108 entry yang berisi informasi tentang usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Dataset ini memiliki atribut. Yang pertama itu usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga tinggi badan, yang keempat berat badan, yang kelima indeks massa tubuh, BMI, dan yang terakhir klasifikasi obesitas sebagai variabel Y. Eksperimen ini menggunakan metode regresi logistik, decision tree, random forest, support vector mesin, SVM, KNN. Pengujian atau evaluasinya dilakukan menggunakan skor area under the kurva dari kurva recheck operating karakteristik ROC untuk menilai kinerja klasifikasi setiap algoritma. Metode penelitian ini yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan dan penyebab obesitas. Yang kedua melakukan pengembangan data observasi obesitas dari situs Kaggle. Yang ketiga menggunakan proses preprocessing dari data meliputi pembersihan data, pengecekan outlier, dan standarisasi data, melakukan eksplorasi data variabel penelitian, membangun model regresi logistik, decision tree, random forest, SVM, dan KKN berdasarkan pencarian parameter optimal, membagi tahapan proses klasifikasi menjadi dua, yaitu tahap latih dan tahap menggunakan metode validasi silang statif word cross validation, dan terakhir mengevaluasi dan membandingkan kebaikan model menggunakan skor AUC. Hasil penelitian dari paper ini yang pertama ada regresi logistik dengan akurasi 88%. Model ini berhasil mengklasifikasi 88% dari data uji dengan benar, menunjukkan kinerja yang baik dalam memprediksi kategori obesitas. Area under the kurva sebesar 0,98 menunjukkan bahwa model ini sangat efektif dalam membedakan antara kelas-kelas obesitas dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Pada decision tree, memiliki akurasi sama dengan regresi logistik. Model ini juga mengklasifikasikan 88% data uji dengan benar. Dan AUC sebesar 0,91 menunjukkan bahwa meskipun model ini cukup baik dalam membedakan kelas, kinerjanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan regresi logistik. Pada algoritma random forest memiliki akurasi 100%, model ini berhasil mengklasifikasi semua data uji dengan benar, menunjukkan kinerja yang sangat sempurna. Pada AUC sebesar 1,00 menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan sempurna dalam membedakan antara kelas obesitas tanpa kesalahan klasifikasi. Dan pada support vector classifier atau SVC memiliki akurasi sebesar 94%. Model ini mengklasifikasi 94% dari data uji dengan benar, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dan pada AUC sebesar 0,99 menunjukkan bahwa model ini sangat efektif dalam membedakan antara kelas obesitas hampir sempurna.
Di sini ada algoritma KNN dengan akurasi 91% dan AUC-nya sebesar 0,99%. Kesimpulan dari paper ini, penelitian ini berhasil mengidentifikasi eh, pembelajaran mesin yang optimal untuk klasifikasi obesitas menggunakan dataset obesity classification dengan 108 individu. Algoritma random forest menunjukkan kinerja terbaik dengan akurasi 100% dan IUC sebesar 1,0. Algoritma lain yang dievaluasi support vector classifier, KKN, regresi logistik, dan decision tree. Temuan ini menekankan pentingnya pemilihan algoritma yang tepat dalam klasifikasi obesitas yang dapat berimplikasi signifikan terhadap inisiatif kesehatan masyarakat dan manajemen obesitas. Saran dari paper ini untuk penelitian selanjutnya, yang pertama itu eksplorasi variabel tambahan yang mempengaruhi obesitas. Yang kedua, menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Yang ketiga, coba metode pembelajaran mesin lain seperti deep learning. Eh, yang keempat itu melakukan studi longitudinal untuk evaluasi jangka panjang. Dan yang terakhir, evaluasi interaksi antara variabel untuk meningkatkan akurasi. Yang harus saya pahami sebagai penelitian dalam membaca paper ini, yang pertama ada data yang digunakan, yang kedua ada masalah penelitiannya, yang ketiga metode utamanya, yang keempat optimasi, yang kelima itu metrik kinerjanya, yang keenam evaluasi, yang ketujuh metode penelitiannya, yang kedelapan kesimpulan, dan yang kesembilan saran, serta terakhir peluang penelitian selanjutnya itu seperti apa. Untuk paper ini sekian. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan paper selanjutnya. Baik, paper selanjutnya, saya akan mempresentasikan dengan judul Analisa Diagnosa Penyakit Berdasarkan Riwayat Medis Menggunakan Algoritma Random Forest, Studi Kasus Rumah Sakit Padjonga DG Ngalai Kabupaten Takalar. Masalah utama dari paper ini, yang pertama mengetahui analisis diagnosa penyakit berdasarkan riwayat medis menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, menggunakan performa model dalam mendiagnosa penyakit dengan akurasi 48,50%. Yang ketiga, populasi yang diteliti adalah pasien di rumah sakit Pak Jonga DG Ngale dengan data riwayat medis yang tersedia. Dan yang terakhir, data yang digunakan mencakup 1.000 entry yang berisi informasi tentang usia, gejala, hasil tes laboratorium, dan riwayat penyakit. Yang diamati dalam penelitian ini, yang pertama data diambil dari rumah sakit tersebut dengan entry 1.000 dari data pasien yang digunakan dalam penelitian ini dengan atribut yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga gejala, yang keempat tes laboratorium, yang kelima riwayat penyakit, dan yang keenam diagnosa. Eksperimen ini menggunakan algoritma random forest untuk menganalisis dan mendiagnosa penyakit. Pengujian atau evaluasi kinerja model dievaluasi menggunakan akurasi, presisi, Rachel, F1 score, dan confusion matrix.
Baik, pada metode penelitian yang pertama itu mengumpulkan data. Yang kedua, pemrosesan data, melakukan pembersihan data yang tidak lengkap. Yang ketiga, pembagian data. Dataset dibagi menjadi dua, yaitu data latih sebesar 80% dan data uji 20%. Sini ada pengujian model menggunakan metode random forest. Yang keempat ada evaluasi model, yaitu proses ini dilakukan untuk menilai efektivitas model dalam melakukan diagnosa. Yang kelima ada analisis model. Analisis model ini hasil evaluasi sebelumnya akan memberikan dan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan model serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di masa depan. Dan terakhir kesimpulan. Hasil penelitian, akurasi model. Model random forest mencapai akurasi sebesar 48,50%, presisinya diabetes 0,71%, 0,71, penyakit jantungnya 0,35, penyakit ginjalnya 0,44, kanker payudaranya 0,42. Pada Rachel itu diabetes 0,57, penyakit jantung 0,66, penyakit ginjal 0,35, kanker payudaranya 0,37. Pada Evans score itu diabetes sebesar 0,61, penyakit jantung 0,46, penyakit ginjal 0,39, penyakit kanker payudara sebesar 0,39. Confusion matrix menunjukkan distribusi prediksi yang benar dan salah untuk setiap jenis penyakit mengindikasikan tantangan dalam klasifikasi, terutama untuk penyakit ginjal dan kanker payudara. Kesimpulan dari paper ini, yang pertama, penggunaan algoritma random forest menunjukkan potensi dalam mendiagnosa penyakit berdasarkan riwayat medis. Model mencapai akurasi 48,50%, presisi tertinggi pada diabetes, yaitu sebesar 0,71, dan Richel tertinggi pada penyakit jantung sebesar 0,66. Tantangan dalam klasifikasi penyakit ginjal dan kanker payudara. Perlunya diperbaiki model dan eksplorasi metode lain untuk meningkatkan akurasi diagnosa. Penelitian ini mendukung pengembangan sistem diagnosa berbasis data yang lebih efektif. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama eksplorasi algoritma lain, meningkatkan kualitas data yang lebih beragam, penggunaan teknik pemrosesan yang lebih canggih, analisis mendalam terhadap fitur yang signifikan, validasi model dengan dataset yang lebih besar, integrasi data tambahan seperti informasi genetik dan faktor lingkungan. Baik, untuk paper terakhir cukup sekian. Selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan di sini saya akan melanjutkan dengan survei paper eh, dengan judul Parameter Testing on Random Forest Algorithm for Stunting Prediction. Masalah utamanya, yang pertama itu mengetahui analisis prediksi stunting menggunakan algoritma random forest, melihat performa model dalam memprediksi stunting dengan akurasi 91,65%. Populasi yang diteliti adalah anak-anak di Provinsi Jawa Tengah dengan data survei kesehatan yang tersedia. Dan yang terakhir, data yang digunakan mencakup 25.800 entry yang berisi informasi tentang tinggi badan, berat badan, usia, kondisi sosial, ekonomi orang tua. Data ini diambil dari Survei Kesehatan Indonesia
Pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 25.800 entry data anak yang digunakan dalam penelitian ini dengan atribut yang pertama tinggi badan, yang kedua berat badan, yang ketiga usia, yang keempat jenis kelamin, yang kelima kondisi sosial ekonomi orang tua, yang keenam riwayat kesehatan, dan yang ketujuh status stunting. Eksperimen ini menggunakan metode algoritma random forest digunakan untuk menganalisis dan memprediksi stunting. Pengujian atau evaluasi ini, kinerja model dievaluasi menggunakan akurasi, presisi, Richel, F1 score, dan confusion metric. Metode penelitian ini diawali dari pengumpulan data melalui data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2021, 2023. Selanjutnya, proses data cleaning, selanjutnya balancing data with smooth itu adalah teknik oversampling minoritas smooth untuk pengimbangan kelasnya, dan splitting data. Splitting data itu dibagi menjadi dua data, yang pertama data latih dan data uji. Setelah itu proses evaluasi. Hasil penelitiannya, akurasi model random forest mencapai akurasi maksimum sebesar 91,65% dengan pengaturan parameter estimators 200 dan max dip-nya 30. Pada tabel pertama ini dilakukan uji coba dengan dip 10, pada tabel kedua dilakukan dengan eh, maksimal dip 15. Pada tabel ketiga dilakukan dengan maksimal dip 20. Pada tabel keempat dilakukan dengan maksimal dip-nya 25. Dan yang terakhir dilakukan penelitian dengan maksimal dip-nya 30. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan parameter, khususnya jumlah pohon dan kedalaman pohon, memiliki pengaruh signifikan terhadap performa model dalam memprediksi stunting. Penggunaan systemic minority oversampling teknik smooth menghasilkan menyeimbangkan distribusi kelas antara anak yang stunting dan tidak stunting, yang meningkatkan kemampuan model dalam mengenali pola dalam data. Model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, Rachel, dan F1 score memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan model dalam mengklasifikasi status stunting. Kesimpulan dari survei paper ini, yang pertama ada kontribusi peneliti mengembangkan model random forest untuk memprediksi stunting pada anak. Yang kedua, akurasi tinggi. Mencapai akurasi 91,65% menunjukkan efektivitas algoritmanya. Yang ketiga itu pentingnya parameter model. Yang keempat, efektivitas smooth-nya. Dan yang kelima, keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti potensi kebisingan dari data sintesis dan jumlah fitur yang terbatas. Saran untuk penelitian selanjutnya itu eksplorasi fitur tambahan dan teknik pemilihan fitur yang lebih canggih. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya terkait 5 technical paper dan 1 survei paper. Eh, Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.